Halo guys, welcome back to my channel. Oh ya guys, jadi sebelum kalian tonton video aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Bye bye. Kita bisa lihat nanti kita akan lanjutkan kasih makan. Nah, sekarang di sini ada sortiran. Kita mau sortir. Kenapa? Nah, ada sekitar 5.000 bibit lele mati di ruangan ini, di kolam ini. Sementara di kolam lainnya sehat-sehat. Nah, pertanyaan besarnya adalah apa penyebab dari kematian bibit lele ini? Apakah sirkulasi udara di bawah kolam yang di atas kurang menyebabkan panas, atau karena ada jamur dan potensi bakteri patogen lain? Nah, itu yang kita sedang akan pelajari. Yang jelas hari ini ada sekitar 6.000 ekor bibit lele, dan ini kita mau atasi, selesaikan. Kita akan pisahkan yang masih sehat dan yang mati. Tentu seperti biasa kita akan rebus dan kita akan kasih ke lele yang besar ukuran 8 sekilo. Kita manfaatkan sebagai pengganti pakan alternatif daripada kita buang. Ini ada kemungkinan ini sekitar 1 ember. Demikian sedulur risiko yang harus dialami oleh para pembudidaya. Kolam lain pada sehat, kolam satu ini kurang sehat, bahkan pada mati. Kita akan coba pelajari terus, padahal setiap kolam perlakuannya sama. Rekan-rekan pencinta dan pembudidaya lele ataupun pembelajar para pemula budidaya lele, di depan saya sekarang ada bibit lele yang mati dan mereka tampak di permukaan. Kita masih akan lihat berapa banyak lagi di permukaan atau di dalam air bibit lele yang mati. Tentu pertanyaan lanjutan, apakah bibit lele yang mati yang mungkin jumlahnya cukup banyak ini akan kita buang atau bisa dimanfaatkan, didaur ulang sebagai pakan? Dan bagaimana caranya? Nah, saya akan sortir dulu, pisahkan dulu bibit lele yang masih hidup, dan kemudian bagaimana treatment yang akan kita lakukan. Kita melihat di permukaan air ini, sebelum saya kuras kolamnya, itu banyaknya ikan yang mati di permukaan. Setelah kita coba airnya kita kurangi, malah kita kuras habis. Sekarang seluruh di depan kita ya ada seonggok ya ikan mati ukuran 5,7. Apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya? Saya kira dari pengalaman saya banyak faktor yang menyebabkan kematian dari ikan.
Kalau dia dalam masa pendadaran 2, pemeliharaan ukuran 57 ke 19, faktor yang biasanya kita atasi itu adalah mengenai kualitas air. Di mana kadang-kadang air itu kita kurangi sepertiga atau separuh supaya menetralisir air. Ya, ini bisa poin treatment pertama mengatasinya. Poin kedua bisa saja akhirnya apa? Kita kuras habis. Ya, lalu nanti kita akan gosok, kemudian dibersihkan, kemudian kita akan kasih disinfektan. Kita keringkan kolamnya dulu, ya, selama 1 hari, berikan disinfektan, untuk kemudian dibersihkan lagi, baru dikeringkan lagi, sebelum benih baru ditabur. Ini bisa mengatasi atau treatment dalam mengatasi kematian lele itu sendiri. Bisa saja yang ketiga, kita menambah probiotik waktu airnya kita kurangi. Kita tambah probiotik untuk kemudian menetralisir atau meningkatkan kualitas air itu sendiri. Itu poin ketiga. Poin keempat, terus terang berarti kita coba cari cara lain yang mungkin di luar faktor kita, yaitu menaikkan atau membuat semacam teduhan dari air, karena panas adalah salah satu faktor dari penyebab kematian anakan lele itu sendiri. Karena kalau air kena cahaya, air akan panas, apalagi kalau itu ikannya dipelihara di ember atau di toren. Sinar yang langsung ke plastik air, ke plastik toren atau ember itu akan menyebabkan plastiknya panas, airnya panas, kemudian menyebabkan kematian dari ikan itu sendiri. Apalagi tidak didukung oleh sirkulasi air, sirkulasi udara yang bagus. Jadi sedulur, ada banyak faktor penyebab dari kematian itu sendiri. Yang jelas pasti terjadi kualitas air sangat menurun, dan pada akhirnya menyebabkan ikan itu sendiri tidak kondusif. Air yang bagus biasanya ikannya itu berada di bawah, 2 gerakannya lincah, ketiga itu makannya banyak. Tapi kalau kualitas air itu jelek, itu biasanya ikannya lemas dan dia akan mengapung di permukaan, berdiri tegak, dan kemudian pada akhirnya menyebabkan dia malas makan. Jadi sedulur, ada banyak faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal cuaca alam, suhu dingin, panas matahari itu tidak bisa kita atasi. Tapi kalau yang standar prosedur dalam pemeliharaan lele, penggantian air, pemberian probiotik, atau mungkin juga itu memberikan treatment lain, mungkin membuat jamu-jamu dari herbal untuk mengatasi jamur, kemudian kematian, itu sepenuhnya tergantung pada pengalaman kita sedulur. Jadi kalaupun ada kematian dalam jumlah banyak begini, itu sudah risiko dari pilihan profesi itu sendiri. Ini adalah risiko dan kita tinggal bagaimana mengantisipasinya sebelumnya. Terima kasih sedulur, ini sharing ini, tutorial ini saya bagi buat para khususnya pemula yang mulai berbudidaya lele. Optimisme harus diiringi dengan keahlian, keterampilan memahami masalah. Salam sukses untuk Anda semua pembudidaya lele maupun untuk para pemula. Hatur nuhun, makasih semuanya. World.